Halo adik-adik ajar hitung, kembali lagi dengan video terbaru hari ini. Kakak akan menemani kalian belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Hari ini yang mau kita bahas adalah soal cerita nomor 1 sampai 15. Jadi untuk kalian ikuti video ini sampai selesai ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Panjang dan lebar tanah Pak Aat berturut-turut adalah 10,5 meter dan 18,5 meter. Berapa meter luas tanah Pak Aat? Jadi di sini diketahui ya, panjangnya 10,5 meter. Lalu lebarnya 18,5 meter. Pertanyaannya luas. Jadi luas itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 10,5 meter, kita kali dengan 18,5 meter. Kak, bagaimana caranya mengalihkan angka desimal seperti ini? Kalian jika bingung, kalian tidak usah memakai desimal dulu saat mengalinya. Begini, 5 kali 5, 25, simpen 2. 0 kali 5, 0, tambah 2, 2. 1 kali 5, 5. Lalu 5 kali 8, 40 ya, simpen 4. Lalu 0 kali 8, 0, ditambah 4, di sini 4. 1 kali 8, 8. Lanjut 5 kali 1, 5. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. Kalian tambah 5, 2 tambah 0, 2. Ini 10 tambah 4, 14. Simpen 1, ini 9 ya. Lalu turun 1. Nah, tadi di sini ada koma, angka di belakang koma ada 2 angka. Ini 1, totalnya ada 2. Jadi kalian caranya di belakang koma harus ada 2 angka juga. Jadi 1, 2, komanya di sini. Jadi hasilnya 194,25 meter persegi karena ini adalah satuan luas. Jadi kesimpulannya, luas tanah Pak Aat adalah 194,25 meter persegi. Kita lanjut soal nomor 2. Pak Dadang mempunyai 9,75 petak sawah. Setiap petaknya seluas 0,5 hektar. Berapa hektar luas sawah Pak Dadang? Jadi sawah Pak Dadang ini ada 9,75 petak. Satu petak itu luasnya 0,5 hektar. Jadi kalau ditanyakan luas seluruhnya, seluruh sawah ya, tinggal kita kalikan saja. 9,75 kita kali dengan 0,5 hektar. Jadi kita kali seperti tadi ya, komanya kita hilangkan dulu. 975, kalau bentuknya 0, seperti ini kita pakai 5 saja. Ya, 5 kali 5, 25, simpen 2. 7 kali 5, 35 tambah 2 ya, jadi 37. 9 kali 5, 45, ditambah 3 jadi 48. Lalu komanya ada berapa? Ini ada 1, ini ada 2. Jadi komanya itu ada 3. 1, 2, 3. Atau di belakang koma ada 3 angka. 4,875 satuannya hektar ya. Jadi kesimpulannya luas sawah Pak Dadang adalah 4,875 hektar. Lanjut soal nomor 3. Ayah Roni membeli 12 ikat rambutan. Setiap ikat beratnya 2/3 kilogram. Berapa kilogram rambutan yang dibeli Ayah Roni? Ayah Roni beli rambutannya totalnya ada 12 ikat. Satu ikatnya itu beratnya 2/3 kilo. Jadi berat total gini ya. Berat total sama dengan 12 ikat dikali 2/3 kilogram. Bentuk pecahan campuran ini kita ubah menjadi bentuk biasa. Jadi 12 ikat kita kali dengan 2 kali 3, 6 ditambah 1. Jadi 7, penyebutnya tetap 3. Ya,
Ini tempatnya di bawah, ini di atas, boleh kita coret. Bagi 3 1, ini dibagi 3 4. Jadi tinggal 4 ikat dikali 7 kilogram, sama dengan 28 kilogram. Kesimpulannya, berat rambutan yang dibeli ayah Roni adalah 28 kilogram. Kita lanjut soal nomor 4. Pak Doni mengisi bensin pada mobilnya 5/4 liter setiap hari. Berapa liter bensin yang dibeli Pak Doni selama 1 minggu? Perlu kalian ingat bahwa 1 minggu ada berapa hari ya? 1 minggu ada 7 hari. Jadi kalau setiap harinya mengisi 5/4 liter, jadi total bensin sama dengan 7 hari kita kali dengan berapa satu harinya dia beli? 5/4 liter. Seperti perkalian tadi, pecahan campuran ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 7 hari kita kali dengan 4 kali 5, 20 ditambah 1, 21 per penyebutnya 4. Karena ini tidak bisa kita bagi-bagi, tinggal kita kali. 7 kali 21, dia 147 per penyebutnya 4 liter. Ini pecahan biasa bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya kita bagi 147 dibagi 4. 14 dibagi 4 yang mendekati itu 3. Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Lalu kita kurangi. 14 kurangi 12 dia 2, ya turun 7. 27 kalau dibagi 4 yang mendekati itu adalah berapa? 6. 6 kali 4 itu 24 dikurangi sisa 3. Jadi kita tinggal tuliskan pecahan campurannya adalah 36, sisa 3, penyebutnya ini 4 liter. Ya. Jadi kesimpulannya bensin yang dibeli Pak Doni selama 1 minggu adalah 3,4 liter. Soal nomor 5. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, lebarnya 2/5 kali panjangnya. Jika panjangnya 90 meter, berapa meter lebar lapangan tersebut? Jadi diketahui di sini panjang dari lapangannya itu adalah 90 meter. Ini ya. Lalu diketahui lebarnya itu 2/5 kali panjangnya. Tinggal kalian ikuti. Kali panjangnya. Kali panjangnya. 2/5 dikali panjangnya berapa tadi? 90 meter. 5, kalau dibagi 5 itu 1 ya. 90 dibagi 5, 18. Jadi tinggal 2 kali 18 sama dengan 36 meter. Jadi kesimpulannya lebar lapangan tersebut adalah 36 meter. Kita lanjut ke soal nomor 6. Susi mempunyai 3,5 gulung pita. Jika setiap gulung terdapat pita sepanjang 3/4 meter, berapa meter panjang pita yang dimiliki Susi? Jadi Susi punya 3,5 gulung. Lalu satu gulungnya panjangnya 3/4. Jadi total panjangnya tinggal kita kalikan saja karena ada 3,5 gulung ya. Dan satu gulungnya sepanjang 3/4 meter. Tinggal kita kali saja. Kan kalau bentuknya begini beda, yang satu 3,5 itu desimal, yang satu ini bentuk pecahan. Cara mengalikannya seperti apa? Ini 3,5 kalian jadikan bentuk pecahan, yaitu 35/10 dikali 3/4. Jika ada yang bisa kalian sederhanakan, kalian sederhanakan. Kalau tidak ada, langsung kalian kali. 35 dikali 3, itu berapa? 105/10 kali 4, 40. Baru ini nanti kalian ubah menjadi pecahan campuran. Caranya dibagi seperti tadi, 105 dibagi 40.
Yang mendekati itu 2. Karena 2 dikali 40 ada 80. Lalu kalian kurangi, ini 5 turun, 10 kurangi 8, 2. Jadi menuliskannya hasilnya itu 2, sisanya 25, per penyebutnya pasti sama 40. Satuannya tadi apa? Meter ya. Jadi kesimpulannya, panjang pita yang dimiliki Susi adalah 225 per 40 meter. Oh iya, ini bisa kita sederhanakan ya menjadi 25 kalau dibagi 5 itu 5, 40 kalau dibagi 5 8. Begini boleh kita sederhanakan ya? Kakak tulis di sini 25 kalau dibagi 5 itu 5, lalu 40 kalau dibagi 5 itu 8 ya, 5 per 8. Kita tulis di sini. Soal nomor 7. Ibu Didit membeli 6,75 meter kain. Kain tersebut akan digunakan untuk membuat 3 buah baju seragam. Berapa meter kain yang diperlukan untuk setiap seragam? Jadi 6,75 itu total kainnya mau digunakan untuk membuat 3 baju. Jadi tinggal kita bagi. Jadi satu seragam itu sama dengan 6,75 meter ya. Kita bagi dengan 3 baju. Cara membaginya seperti apa, Kak? Kita pakai pembagian seperti ini. 6,75 dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. Ya, dikurangi. Ini udah 0, nggak usah kita tulis. Lalu ini ada koma. Ya, komanya kita tambahkan di sini. Lalu turun angka 7. 7 bagi 3, 2 lagi ya. 2 kali 3, 6. Ya, simpen 1. Turun 5. 15 dibagi 3 langsung ketemu 5. 5 kali 3, 15 dikurangi sudah hasilnya 0. Jadi hasilnya sama dengan 2,25 meter. Kesimpulannya, kain yang diperlukan untuk setiap seragam adalah 2,25 meter. Lanjut soal nomor 8. Ruri membeli 7,5 kg gula. Gula tersebut dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik sama banyak. Berapa kilogram gula yang ada pada masing-masing kantong plastik? Jadi total gulanya adalah 7,5. Lalu mau dibagi-bagi ke 5 kantong plastik. Jadi satu kantongnya itu akan memiliki berat berapa? 7,5 kilo kita bagi ke 5 kantong ya. Nah, kalau seperti ini cara baginya seperti apa? Ini kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 7, 14 ditambah 1, 15 per 2 dibagi 5. 5 ini ada 5 per 1 ya, lalu kita ubah menjadi kali, lalu yang belakang kita balik tempatnya. Yang bawah di atas, yang atas di bawah. Lalu 5 sama 15 bisa kalian sederhanakan. Ini 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. Jadi tinggal 3 per 2. 3 per 2 bisa jadiin pecahan campuran. 3 bagi 2 kan 1. Sisa 1, penyebutnya 2. Satuannya kilogram. Jadi, gula pada masing-masing kantong plastik tadi memiliki berat 1,5 kilogram. Kita lanjut soal nomor 9. Ayah Tino mempunyai 4,5 kilogram rambutan. Sebanyak 1,5 kilogram rambutan akan dimasukkan ke dalam plastik. Berapakah plastik yang dibutuhkan Ayah Tino? Jadi total rambutannya 4,5 kilogram. Mau dimasukkan ke dalam plastik, satu plastiknya seberat 1,5 kilo. Jadi banyak plastik yang dibutuhkan. Kita apakan? Kita bagi. 4,5 kilogram kita bagi dengan 1,5 kilogram. Cara baginya seperti apa? Kita jadikan pecahan biasa saja ya. 4,5. Jadi 2 kali 4 ini 8, ditambah 1, 9 ya. 9 per 2 kilogram. Lalu kita bagi dengan 1,5, 15 per 10 kilogram. Seperti tadi diubah menjadi kali lalu dibalik posisinya 10 per 15.
Ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan, asalkan dia atas dan bawah posisinya. 2 sama 10 atas bawah, 2 bagi 2, 1, 10 bagi 2, 5. Lalu 5 bagi 5, 1, ini di bawah, 15 bagi 5, 3. 3, ini di bawah, ini di atas, 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Jadi tinggal 3 kali 1, 3, 1 kali 1, 1 ya, 3/1, sama dengan 3 kantong plastik. Jadi, kantong plastik yang dibutuhkan Ayah Tino adalah 3 kantong. Lanjut soal nomor 10. Bu Indah mempunyai 4/5 potong kue. Kemudian kue tersebut akan diberikan kepada ketiga anaknya. Berapa bagian kue yang didapat oleh ketiga anak Bu Indah? Jadi total kuenya ada 4,5. 4,5 ini dibagikan ke 3 anak. Jadi kita bagi ya, tuh anaknya ada 3. Sama dengan 3 itu sama saja bentuk pecahannya itu 3/1. Seperti tadi, tinggal diubah menjadi perkalian lalu posisinya diubah. Ya, 4 kali 1, 4, 5 kali 3, 15. 4/15 apa satuannya? Bagian. Jadi, setiap anak Bu Indah ini menerima 4/15 bagian. Kita lanjut soal nomor 11. Setiap hari seorang tukang tenun dapat menenun kain sepanjang 3/4 meter. Berapa harikah waktu yang dibutuhkan untuk menenun kain sepanjang 40 meter? Jadi satu hari hanya mampu 3/4 meter, lalu kalau dia harus menenun 40 meter itu butuh berapa hari? Tinggal kita bagi saja ya. 40 meter kita bagi dengan seharinya 3/4 meter. 40 kan 40/1. Jadi 40/1 kita kali terus dibalik ya. Begini. Lalu 40 kali 4, 160. 1 kali 3, 3 meter. Kita bagi di sini, 160 dibagi 3. 16 bagi 3, 5 ya yang mendekati. Ini 15. Dikurangi, ini 10. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9 ya. Sisanya 1. Jadi kita tulis hasilnya adalah 53. Sisa 1, penyebutnya 3. Hari ya. Jadi kesimpulannya, waktu yang ia butuhkan untuk menenun kain sepanjang 40 meter itu 53/3 hari. Lanjut soal nomor 12. Ayah Doni membeli 12 ikat rambutan. Setiap ikat beratnya 2,5 kg. Selanjutnya rambutan tersebut dibagikan kepada 24 orang. Berapa kilogramkah bagian setiap orang? Jadi Ayah Doni punya 12 ikat. Satu ikatnya beratnya 2,5. Berarti total beratnya adalah 12 ikat dikali dengan 2,5 kilogram ya. Lalu rambutan itu dibagi untuk 24 orang. Begitu. Jadi ada perkalian, ada pembagian digabung jadi satu soal. Yang depan kita kali dulu, 12 dikali, jadiin pecahan biasa, 2 kali 2, 4, ditambah 1, 5. 5/2 dibagi 24. 2 di bawah, ini di atas, boleh kita sederhanakan, bagi 2, 1, bagi 2, 6. 6 kali 5, 30, dibagi 2, 4. 30, atau kita tulis 30/24, lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Ya, sama dengan 5/24 bagi 6, 4. Baru kita jadikan pecahan campuran. 5 bagi 4 itu 1, sisa 1/4 kilogram. Jadi kesimpulannya bagian setiap orang adalah 1/4 kilogram. Kita lanjut soal nomor 13. Sepulang dari piknik, Didik membawa 6,5 kg salak. Ternyata ada yang busuk 1/10 bagian. Sebanyak 1/3 bagian akan diberikan kepada tetangga. Berapa kilogram yang akan diberikan kepada tetangga?
Total salak yang dibawa 6,5 kilogram, ternyata busuk 1/10 bagian. Kita hitung dulu berapa kilogram yang busuk ya. Yang busuk sama dengan 1/10 bagian, itu artinya 1/10 kita kali 6,5 kilogram. Caranya seperti apa? Jadi 6,5 dibagi 10 sama dengan 0,65 kilogram. Lalu berarti sisa salak yang baik, salak yang bagus ya, itu sama dengan 6,5 kilogram dikurangi dengan 0,65 kilogram. Kita kurangi di sini 6,5 dikurangi 0,65. Karena di sini nggak ada temennya, kita tambahin 0. Jadi 10 kurangi 5, 5. Ini sisa 4. Jadi 14 dikurangi 6 itu 8 ya. Lalu ini sisa 5. 5,85 kilogram. Nah, lalu 5,85 kilogram ini sepertiganya dibagi untuk tetangga. Untuk tetangga sama dengan sepertiga bagian dari dikali 5,85 kilogram. Caranya bagaimana? Tinggal kalian bagi saja. 5,85 dibagi 3. 5 bagi 3, 1. Ini 3 dikurangi ya. 2. Lalu ada koma, kita kasih koma di sini. Turun lagi 8. Jadi 2,8 atau 28 dibagi 3 yang mendekati 9 ya. Jadi 27, sisa 1 ya. Turun 5, 15 dibagi 3, 5. 5 kali 3, 15. 0. Sama dengan hasilnya ini ya, 1,95 kilogram. Jadi, salak yang diberikan kepada tetangga adalah 1,95 kilogram. Soal nomor 14, Siska membeli 6,3/4 kilogram kain. Kemudian membeli lagi 3/8 meter kain. Kain tersebut digunakan untuk membuat 4 baju seragam. Berapa meter kain yang diperlukan untuk setiap seragam? Jadi Siska awal mulanya memiliki kain 6,3/4 meter. Ini maksudnya meter ya, bukan kilogram. Lalu membeli lagi 3/8 meter. Jadi kalau membeli lagi, kita jumlah ya. Lalu ini untuk membuat 4 baju seragam. Jadi semua ini dibagi 4 baju. Ya. Jadi kita harus menjumlahkan yang dalam kurung dulu. 6, ini kita pisahkan saja ya. Ditambah 3/4, ditambah 3/8. Begini. Yang dalam kurung kita samakan penyebutnya. 4 sama 8, sama-sama kita jadikan 8. Ya. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. 8 bagi 8, 1. Kali 3, 3. Lalu dibagi 4. Sama dengan 6 ditambah 6 tambah 3, 9/8 dibagi 4. Sama dengan ini 6, 9/8 dibagi 4. Ini 9 bagi 8 kan 1 ya, ditambahkan ke depan 6. Jadi 7, sisa 1/8 dibagi 4. Ini kita jadikan pecahan biasa. 8 kali 7, 56, tambah 1, 57/8 dibagi 4/1. Lalu kita ubah menjadi kali, lalu dibalik. Ini ya. Karena nggak muat, kakak lanjut di sini sama dengan 57 kali 7, 57. 57 kali 1, 57. 8 dikali 4, 32. Lalu dijadikan pecahan campuran. 57 bagi 32, 1. Sisanya adalah 25/32.
Ini satuannya meter ya. Jadi kesimpulannya kain yang diperlukan untuk setiap seragam adalah 125/32 meter. Soal terakhir untuk video ini, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel Ajar Hitung, kakak ingatkan untuk subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan memberikan pembahasan-pembahasan soal yang kalian butuhkan. Kita kembali ke soal. Uang ayah 120.000 diberikan kepada kakak 1/5 bagian, 2/3 bagian diberikan kepada ibu, dan sisanya untuk membeli bensin motor ayah. Tentukan yang A, berapa persen uang yang digunakan untuk membeli bensin ayah. Lalu yang B, berapa jumlah sisa uang ayah setelah diberikan kepada ibu dan kakak. Kita jawab yang A dulu. Untuk yang beli bensin itu berapa bagian? Ya, jadi uang si ayah ini kita asumsikan 1, dikurangi 1/5 bagian, ya, lalu dikurangi lagi dengan 2/3 bagian. Ya, berarti ini 1 tuh 1/1, jadi 1, 5, 3, semua kita jadikan penyebutnya itu 15 ya, 5 kali 3, 15. 15 dibagi 1, 15 kali 1, 15. Lalu 15 bagi 5, 3 kali 1, 3. 15 bagi 3 itu 5 kali 2, 10. Bagian ya. Sama dengan 15 bagi 3 itu 12, dikurangi 10, 2. 2/15 bagian. Pertanyaannya, ini berapa persen ya? Jadi 2/15 ini dijadikan persen. Sama dengan 2/15 dikali 100%. Sama dengan 2 kali 100, 200 dibagi 15%. Kita bagi di sini, 200 dibagi 15. 20 bagi 15 ya 1. 1 kali 15, 15. Dikurangi ini sisa 5 ya. 50 bagi 15 berapa yang mendekati? 3. Ini 45, sisa 5. Jadi hasilnya itu 13. Sisanya ini 5 ya. Penyebutnya 15%. Lalu ini boleh kita sederhanakan. Ini bagi 5 1, 15 bagi 5 3. Jadi 13/3%. Kita jawab yang B ya. Berapa jumlah sisa uang ayah setelah diberikan kepada ibu dan kakak? Sisa yang setelah diberikan kepada ibu dan kakak itu sama artinya dengan uang apa? Uang bensin. Jadi kita mencari sisa uang ayah setelah diberikan kepada ibu dan kakak ini, kita cari aja uang bensin itu sebesar apa. Uang bensin tadi sebesar 2/15 bagian. Jadi 2/15 dikali dengan 120.000. Ini 120.000 dibagi 15. Ini bagi 15 1 ya. Berarti ini 8.000. 2 kali 8.000 sama dengan 16.000 rupiah. Jadi sisa uang ayah setelah diberikan kepada ibu dan kakak itu adalah 16.000. Atau uang bensin ayah itu sebesar 16.000